Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung dan mulia, yaitu nikmat Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah kepada kita dengan hidayah Islam. Dengan hidayah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidayah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimuliakan dengan nikmat tauhid ini, kita beribadah, berdiri, ruku' dan sujud menghadap hanya kepada Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Kita melihat di luar sana masih banyak manusia yang berdiri, ruku' dan sujud kepada selain Allah, yang mengagungkan kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah. Apakah itu wujudnya mungkin matahari, bulan dan bintang, ataukah malaikat atau jin dan syaitan. Bahkan ada yang menyembah binatang. Kita walillahil hamd, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat tauhid. Kita hanya menyembah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Ini kemuliaan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Maka jangan heran jika Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat ini pagi dan petang. Ketika di petang hari beliau mengajarkan, di sore hari amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pagi sore kita mensyukuri nikmat Islam. Ini menunjukkan besarnya nikmat yang luar biasa ini. Satu-satunya nikmat yang kita memohon, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini terus ditambah, terus dijaga dan ditambah oleh Allah, supaya kita lebih mengenali hal-hal yang belum kita kenali dari agama ini, supaya kita bisa mengamalkan apa yang belum kita amalkan dari ilmu yang telah kita pelajari, supaya kita bisa istiqamah di atas agama ini, dan supaya kita mati di atas din yang mulia ini. Kita terus minta hidayah kepada Allah. Itu di antara hikmah kenapa kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim di setiap rakaat salat. Karena kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat Islam dan iman ini terus dijaga oleh Allah sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan nikmat Islam inilah yang mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita besarnya nikmat Al-Quranul Karim. Dengan nikmat Islam kita bersyukur kepada Allah dengan hidayah Al-Quran yang merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk ini, dan membedakan antara yang hak dan yang batil, yang menjadi penerang jalan bagi setiap mereka yang membaca dan mengkajinya. Setiap kita yang membaca Al-Quran dan kemudian mengambil hidayah darinya, pasti dia akan mendapatkan yang terbaik di kehidupan dunia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang paling lurus, yang paling benar. Maka tidak ada akidah yang lebih benar yang diajarkan, yang kita dapati di kehidupan manusia melebihi akidah Islam. Tidak ada ibadah yang lebih sempurna, yang lebih benar, lebih masuk akal, lebih bisa diterima oleh hati, lebih mudah untuk diamalkan seperti syariat Islam, seperti ibadah yang Allah ajarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, tidak ada kemuliaan dan keluhuran akhlak seperti dinul Islam. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada kita apa yang semestinya kita jalani di kehidupan dunia. Apa yang harus kita jalani di kehidupan dunia. Ketika seseorang dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, menjadikannya sebagai petunjuk, dan dia mengikuti itu, maka dia akan selalu di atas jalur yang benar. Allah firmankan di surat Taha, faman ittaba'a hudaya
fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat artinya dia selalu on the track, di atas jalur, di atas jalan yang benar. Tidak akan belok-belok, tidak akan salah jalan. Pasti sampai ke tujuan. Fala yadhillu wala yashqa, dan tidak celaka. Artinya tidak celaka, dia selalu bahagia, dia selalu senang, dia selalu tahu bagaimana harus bersikap. Karena di dalam Islam diajarkan ketika dapat nikmat harus bagaimana? Bersyukur. Ketika diuji, dicoba, diberi ujian harus sabar. Ketika berbuat maksiat dan dosa harus bertaubat, istighfar. Ini bagian dari kehidupan. Bagaimana kita bersikap, itu diajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dan ini adalah hidayah yang terbesar. Maka judul kajian kita, jangan tertipu dengan orang kafir. Ini termasuk bagian dengan apa yang kita bahas ini, ikhwafillah. Karena ketika kita sibuknya menjadikan media yang selalu kita pegang gadget ini, selalu kita tonton, kita scrolling, kita melihat bagaimana gemerlap kehidupan orang-orang kafir, gaya hidup mereka, pesta pora mereka, senang-senangnya mereka. Di sisi yang lainnya kita melihat bagaimana mereka di dalam semua aspek kehidupan dunia mengalahkan kaum muslimin. Politik mereka mengalahkan umat Islam, ekonomi mereka mengalahkan umat Islam, militer. Allahu Akbar. Kita melihat bagaimana mereka menjadikan umat Islam sebagai percobaan senjata. Mereka yang mengarang senjata, membuat senjata, satu senjata tertentu, mereka testernya adalah umat Islam. Dicobakan. Sebagaimana yang kita saksikan di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara kita yang ada di Palestina dari cengkraman orang-orang al-Yahud alaihim la'inullah. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di sana ya rabbal alamin. Antum melihat ikhwafillah, bagaimana sampai hari ini sudah berapa? Mungkin sudah ratusan ribu yang mati. Sudah ratusan ribu. Ini tidak akan terjadi jika itu adalah negara Eropa. Antum lihat Ukraina. Seberapanya Ukraina dengan Rusia dibandingkan dengan Gaza, dengan Yahudi ini? Seberapa sebandingnya? Korban jiwa nggak ada nilainya pun kalau ada korban jiwa. Tapi Amerika dengan senjatanya, semuanya dengan membantu Ukraina. Mereka jangan dibiarkan ini, tidak boleh dibiarkan. Karena Ukraina bagian dari mereka. Mereka tidak diam, mereka berbuat. Tapi apa jadinya ketika sudah ratusan ribu yang mati? Tua, muda, anak, bayi, dan yang lain sebagainya. Kejahatan perang sudah bertumpuk-tumpuk pasal yang sudah divoniskan di pengadilan internasional terhadap Benyamin Netanyahu. Tapi apakah membuat mereka kemudian kapok, diam dan tidak berbuat, dan akhirnya berhenti dari perbuatan zalim mereka? Mereka sama sekali tidak berhenti dari itu. Bismillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat hari demi hari bagaimana mereka begitu mendominasi kaum muslimin, menguasai mereka, mencabik-cabik mereka, dan kemudian kita terus menonton itu dengan hati yang kosong dari Islam dan iman. Maksudnya kosong dari ilmu, kosong dari apa dan bagaimana harus menyikapi hal-hal yang seperti ini. Maka yang akan lahir di hati kita dan di diri kita adalah mental-mental kalah dan lemah. Yang muncul adalah ya wis, sudah seperti ini sudah. Ya wis, sudah nyerah. Ya. Untung kejadiannya di sana, untung tidak di sini. Sudah lemah lagi kita dengan merasakan bahwa apa yang menimpa saudara kita bukan bagian dari diri kita. Sedangkan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan muslim dengan muslim yang lainnya dalam kasih sayangnya, tenggang rasa di antara mereka, kepedulian di antara mereka seperti satu tubuh.
Idza ishtaka minhu adwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Ketika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya meriang dan tidak bisa tidur. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW telah menyampaikan akan apa yang dialami oleh kaum muslimin ini. Dan beliau menyampaikan itu dengan sangat rinci dan detailnya, seakan-akan beliau menggambarkan kepada kita apa yang sedang kita jalani dan kita alami saat ini. Dalam hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushaku an tada'a bikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nanti akan tiba, bahkan hampir tiba waktunya, akan tiba waktunya umam ini jamak dari umat, banyak umat akan mencabik-cabik, memperebutkan kalian sebagaimana orang yang kelaparan yang disajikan makanan dan dia memperebutkan makanan yang disajikan itu. Para sahabat heran, bagaimana bisa umat Islam pada saat itu dicabik-cabik, dihabisi, dan sampai mereka bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah pada zaman itu kita sedikit ya Rasulullah sampai kita dibegitukan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Namun kalian di zaman itu banyak. Berapa jumlah umat Islam seluruh dunia? 2 miliar. Lebih dari 2 miliar. Berapa jumlah Yahudi seluruh dunia? Paling banyak 25 juta. 25 juta, ini 2 miliar. Subhanallah. Andai kata 2 miliar ini cuman modal ngeludahin saja, terbenam mereka dengan air ludah kita. Namun Nabi SAW menyebutkan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Namun kalian di zaman itu, banyaknya kalian seperti buih di lautan. Wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut musuh kalian terhadap kalian. Sudah tidak ada lagi rasa takut terhadap kaum muslimin. Beda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda di zaman Khulafaur Rasyidin dan khilafah-khilafah Islam. Beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nusirtu birru'b masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan ditanamkan rasa takut di dalam hati musuhku 1 bulan sebelum ketemu dengan Rasulullah SAW. Sebulan sebelum ketemu Nabi SAW mereka sudah ketakutan. Dan itu yang terjadi di masa khilafah Islam. Di antara hal yang terjadi di masa perseteruan Siffin. Siffin antara siapa dengan siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Lagi perang saudara, lagi berseteru. Orang-orang Nasrani melihat, umat Islam lagi perang sendiri nih, pasti mereka lemah. Ini peluang bagi kita untuk merebut kembali negeri Syam dari mereka. Maka mereka membuat strategi, membuat rencana untuk menyerbu Syam, Syria, Damaskus, untuk menyerbu, untuk mengambil alih dari kekuasaan kaum muslimin. Mereka buat rencana begini begitu. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengar cerita isu ini, dengar desas-desus bahwa mereka sedang buat rencana. Bagaimana cara Muawiyah memberhentikan makarnya Nasrani ini? Hanya dengan 1 lembar kertas. Dia nulis surat dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, amirnya negeri Syam. Saya mendengar gerakan yang kalian perbuat untuk merebut kembali Syam dari kami. Dan kalian melihat bahwa karena saya sedang berkelahi dengan saudara saya, kalian mau ngambil manfaat dengan ini. Ingat, kalau kalian melakukan ini, melanjutkan makar kalian, saya akan berdamai dengan saudara saya. Dan sampai kami tidak akan berhenti sampai mengusir kalian dari sini. Kami akan berhenti ketika sampai di Romawi, dan sampai di Vatikan. Sampai di Romawi kami akan hajar kalian. Dengan 1 surat mereka ketakutan, bubar gerak. Ketakutan. Padahal lagi perang saudara.
Namun di zaman ini mereka nggak ada rasa takutnya. Mereka tahu mau dihabisi siang malam, di bulan haram, di luar bulan haram, mereka nggak ada haram-haramnya. Mereka tidak peduli dengan itu. Mereka hajar siang malam, ratusan ribu umat Islam mati, dan mereka sudah sangat hakul yakin tidak akan ada satupun negara Islam yang bakal belain saudaranya, karena kalian adalah buih. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kita. Wala yaqdhifannallahu fi qulubi aduwikumul wahn. Allah tanamkan di dalam hati kalian al-wahn. Para sahabat bertanya, qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kita ini seperti buih. Buih itu nggak punya pendirian. Antum lihat buih ikut arus dan gelombang. Gelombangnya ke barat, ke timur, lagi rame tiktokan semua. Lagi rame apa lagi? Ikut semua. Korea semua, India semua. Ya, semua ngikutin, tidak punya pendirian. Terombang-ambing. Buih itu mengikuti arus, tidak punya pendirian, tidak punya pengaruh, tapi dipengaruhi terus. Itu buih. Nggak punya pengaruh terhadap lautan. Dihempaskan begitu saja, dibuang begitu saja. Banyaknya tidak ada pengaruh. Buih itu tumpukan sampah. Kita, umat Islam, kita sibuk dengan media yang kita tonton tiap saat dan waktu. Kita lupakan Al-Quran. Kita sibuk mikiri perkataan politikus, perkataan ekonom, perkataan siapapun dia, artis, film, apapun dia. Tapi kita sekalipun tidak pernah memikirkan satu ayat Al-Quran yang Allah sebutkan, liqaumi yatafakkarun la'allakum tatafakkarun, bagi kaum yang berfikir, agar kalian berfikir, agar kalian mengambil pelajaran. Dan betapa banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita mikir, tapi kita nggak pernah memikirkan sedikit pun ayat Al-Quran yang kita baca, nggak pernah dipikiri. Tapi kita bisa mikirin siang malam omongan seorang politikus misalnya, artis misalnya, teman atau saudara, sahabat, mertua atau menantu, yang buat kita sakit hati, nggak bisa tidur, kepikiran dan lain sebagainya, dan stres bahkan. Tapi kita tidak memikirkan kitabullah yang membuat kita akan bahagia dan baik hidup kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita mencoba untuk memikirkan, bertafakkur dengan ayat-ayat Allah, menyikapi semua dominasinya orang-orang kafir terhadap dunia ini. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap itu semuanya? Apakah harus memiliki mental yang kalah, mental yang lemah, ketakutan, pasrah, nyerah, belum berperang sudah nyerah duluan? Udah deh, serahin, gak kuat, gak bakal kuat deh. Kita masih mainannya masih begini-begini. Latihan panah-panahan itu pun belum tentu dapat izin. Mau bagaimana ngadepin yang punya pencet sini meledak di sana, dan macam-macam yang mereka miliki. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 197 ayat 196 sampai 198. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Dari ayat 196 sampai 198 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu terpukau, jangan kamu silau dengan sikap, perilaku, sepak terjangnya orang-orang kafir di banyak negara ini. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad,
segala tindak tanduk dan perbuatan mereka, semua kezaliman, kejahatan, dominasi mereka, kekayaan mereka, ketenaran mereka, kehebatan mereka. Jangan sampai kamu tertipu dengan beragam kekuatan yang mereka miliki fil bilad, di banyak negara. Bukan cuma fil balad satu tertentu, fil bilad. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam. Yang mereka miliki itu semuanya hanyalah kesenangan yang sementara. Qalil itu artinya sedikit, dan mata' itu artinya kesenangan yang sifatnya sementara. Itu mata', kesenangan yang sifatnya sementara. Itulah kenapa di antara bid'ahnya kaum Syiah Rafidah, mereka punya nikah namanya nikah apa? Mut'ah, dari usul kata yang sama. Senangnya sebentar doang, dosanya terus-terusan. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah tempat hamparan yang paling buruk bagi mereka. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, namun bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, sebagai sambutan, hidangan, tempat tinggal yang kekal dan abadi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang baik, adalah lebih baik bagi orang-orang yang baik. Untuk lebih clear kita membaca ayat ini, kita mencoba memahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsirnya beliau mengatakan, ayat ini, Anda terjemahkan langsung dari apa yang beliau sampaikan. Ayat ini tujuannya adalah hiburan. Kata beliau, wa hadhihi al-ayatu al-maqsudu minha at-tasliyatu bima yahsulu lil ladzina kafaru min mata'id dunya wa tana'umihim fiha. Maksud dari ayat ini adalah hiburan bagi kaum mukminin ketika mereka melihat dari apa yang diperoleh oleh orang-orang kafir dari kekayaan dunia dan segala kenikmatan mereka. Wa taqallubuhum fil biladi bi anwa'it tijarati wal makasib wal maladzat, dan bagaimana bersilih bergantinya mereka di dalam negeri ini, di dalam banyak negara, dengan beragam perdagangan, kekayaan dan segala kenikmatan. Wa anwa'il 'izzi wal ghalabah fi ba'dil awqat, dan bagaimana mereka pun dalam banyak kesempatan mereka memiliki kemuliaan dan kemenangan terhadap kaum muslimin dan orang-orang mukmin. Fa inna hadhihi kullah mata'un qalilun laisa lahu thubutun wala baqa. Semua yang mereka miliki itu, kekayaan yang mereka punya, kekuasaan yang mereka miliki, mata'un qalil, kesenangan yang sementara, la thubut wala baqa, tidak akan menetap bagi mereka selama-lamanya. Bal yatamatta'una qalilan wa yu'adzabuna 'alaihi tawila, mereka akan bersenang-senang sebentar dan mereka akan diazab berlama-lama nanti, diazab Allah. Wa hadhihi, kata beliau, a'la halatin takunu lil kafir. Inilah kondisi terbaik yang akan dimiliki oleh orang kafir. Terbaiknya apa mereka? Senang seumur hidup dunia. Seumur hidupnya mereka di dunia. Pulang ketika meninggal dunia, azab kekal abadi di neraka. Dan wa hadza ra'ait ma ta'ulu ilai wa qad ra'aita ma ta'ulu ilai. Kita semua telah melihat bagaimana kembalinya mereka, artinya bagaimana matinya mereka. Khalas. Kita lihat bahwa matinya orang kafir, sekaya apapun dia, seberkuasa apapun dia, sezalim apapun dia, sebentar. Setelah itu, setelah mati, selesai. Ammal muttaquna li rabbihim, adapun orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, al mu'minuna bih, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang mereka peroleh dari kemuliaan dunia dan segala nikmatnya. Di dunia Allah berikan, sebagai orang mukmin Allah muliakan mereka dengan imannya.
Mereka tidak akan tunduk kepada orang-orang kafir, tidak akan tertipu dengan makar mereka dan tipu daya mereka. Di dunia mereka aziz, terhormat dan mulia. Di akhirat mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan andai kata semua kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kafir itu seumur hidupnya mereka di dunia, dibandingkan dengan penderitaan yang mereka rasakan, maka tidak akan sebanding segala kenikmatan itu. Atau sebaliknya, andai kata semua kenikmatan mereka yang mereka rasakan di dunia dibandingkan dengan kenikmatannya orang-orang mukmin yang ada di surga, tidak akan sebanding sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Ikhwah fillah. Walihada qal, oleh karena itu kata Syekh Sa'di, Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa ma 'indallahi khairun lil abrar." Apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik, yaitu mereka yang baik ucapannya, yang baik perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik dan maha pengasih, dengan kemahabaikannya Allah memberikan kepada mereka pahala yang besar, anugerah yang luar biasa, dan kemenangan yang kekal abadi selama-lamanya di surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran dari apa yang kita baca dari ayat-ayat ini, yaitu yang pertama, jangan sampai seorang mukmin tertipu dengan segala kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jangan sampai seorang mukmin tertipu dengan segala kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena apa yang mereka miliki adalah kenikmatan sementara yang bakal sirna. Yang bakal sirna dan berganti dengan azab yang kekal abadi. Allah sampaikan kepada kita di surat Al-Qasas ayat 61. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Apakah sama orang-orang yang kami beri janji kepada mereka dengan janji yang baik, fahuwa laqihi, dan dia akan menjumpai janji itu nantinya? Apakah sama dengan orang yang kami beri kepada mereka kesenangan yang sementara di kehidupan dunia, namun nanti di hari kiamat dia akan diseret dan digiring dimasukkan neraka jahanam? Apakah sama? Tidak sama. Tidak sama. Orang yang diberi janji yang baik, yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, mereka membenarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin janji Allah adalah hak, bahwa annal jannata haq wan nar haq, surga itu benar, neraka itu benar, janji Allah itu benar, para nabi adalah benar, nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Maka kita percaya dengan apa yang beliau sampaikan, dan mereka akan mendapatkan imbalan dari apa yang mereka perbuat. Allah juga berfirman di surat Yunus ayat 69 dan 70. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Sampaikanlah, sesungguhnya orang-orang yang berbohong, yang mengadakan kebohongan atas nama Allah, tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Mata'un fid dunya, mereka cuma hanya mendapatkan kesenangan sementara di dunia. Thumma ilayna marji'uhum, kalau mereka sudah mati, kepada kamilah tempat kembali mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita umat Islam meyakini, mau muslim mau kafir, matinya kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan percaya sama siapa yang diantum ini di Malang, Mama Ghufran. Ya, yang katanya semuanya ada kaflingnya sendiri-sendiri di sana, ada posnya sendiri-sendiri. Ini hayalan orang jahil. Thumma nudhiquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Kemudian kami akan timpakan kepada mereka dengan siksa yang pedih karena kekafiran yang mereka perbuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Contoh ini antum ingat, antum pegang, dan itu selalu menjadi motivasi bagi kita
ketika kita harus milih mau senang di dunia atau menderita di akhirat, atau menderita di dunia tapi bahagia di akhirat. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Anas bin Malik, hadits ini sahih dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, paling senang hidupnya di dunia. Wa huwa min ahli nar, tapi dia calon penghuni neraka. Selama hidupnya happy, bahagia. Dari lahir senang. Ya, kalau bayi lain nangis dia ketawa mungkin. Ya, senang dari bayi. Sebagian kita katanya kalau lahirnya sudah di atas aspal. Ini mungkin mereka tidurnya sudah di spring bed. Ya, kaya raya, nggak pernah keringetan karena nggak pernah kena panas matahari. Senang terus, semua fasilitas hidup ada. Mudanya, tuanya, semuanya dengan penuh kebahagiaan. Dengan segala kesenangan. Tapi kata Nabi SAW, min ahlin nar, calon penghuni neraka. Seumur hidupnya sampai matinya bahagia. Artinya dalam arti dia tidak kekurangan apapun, tapi calon penghuni neraka. Fayusbaghu fin nari sibghah, dia dicelupkan satu celupan di neraka, 1 detik saja di neraka. 1 detik. Seumur hidup di dunia 80. Biasanya orang kalau senang umurnya panjang-panjang, anggap 100 tahun. Ya, 100 tahun hidup di dunia karena nggak pernah sakit-sakitan, senang terus. Ya, jalan-jalan, senang-senang, maksiat terus kita. Nah, 100 tahun dia senang. Dan kemudian dia dicelupkan di 1 celupan sedetik saja di neraka. Thumma yuqalu, kemudian ditanya orang itu, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Wahai anak Adam, apa kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu merasa senang melihat atau merasa? Ditanya 2 oleh malaikat, apa kamu pernah melihat kesenangan atau merasa nikmat selama ini di seumur hidupmu? Fayaqul, apa jawabannya? La wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, hidup saya susah seumur hidup. Susah seumur hidup. Sedetik di neraka membuat dia amnesia 100 atau lebih tahun bahagia di dunia. Bisa antum bayangkan ikhwafillah seperti apa susahnya neraka? 1 celupan saja membuat dia lupa akan seluruh nikmat seumur hidup yang dia rasakan ketika di dunia. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'dan fid dunya min ahlil jannah. Dan kemudian nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling kere dan menderita hidupnya di dunia, tapi calon penghuni surga. Paling susah hidupnya, paling menderita. Mungkin dia terlahir miskin, besar terzalimi, dibuli sana sini, fakir, sakit-sakitan, menderita, dan mati dalam keadaan seperti itu. Susah hidupnya sampai mati. Tapi dia sabar. Dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sabar akan ujian-ujian Allah. Dia yakin bahwa dunia ini hanyalah tempat berpijak untuk dilewati begitu saja. Nanti tujuannya adalah akhirat. Dia tahu akan ini. Maka dia yahtasib min Allah. Dia mengharapkan pahala dari segala ujian yang Allah ujikan kepadanya dengan penuh kesabaran. Maka dia min ahlil jannah. Dia min ahlil jannah. Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Dicelup 1 celupan di surga. 1 detik di surga. Sedetik doang. Dilewatkan. Panggil lagi. Keluarin, panggil lagi. Ditanya. Fayuqalu lahu ya ibna Adam. Hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesusahan? Melihat. Bukan dia cuma bukan melihat lagi. Seumur hidup dia susah. Apakah kamu merasa setelah melihat? Enggak. Merasa susah seumur hidupmu. Pernah susah merasa sedikit sebentar saja. Padahal seumur hidup dia susah. Cuman dicelup 1 detik saja di surga. Fayaqulu la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu syiddatan qat. Tidak ya Allah, sama sekali. Demi Engkau wahai Tuhanku, saya tidak pernah melihat kesusahan dan tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Seumur hidup menderita,
hanya sedetik di surga, lupa dengan segala penderitaan ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa dibayangkan jika itu adalah salah satu dari kita, salah satu dari antum, yang mungkin ketika saat ini kita merasa susah hidupnya, menderita, jangan pernah mengeluh dengan ujian Allah. Tidaklah Allah menguji hambanya kecuali karena Allah cinta kepada hamba itu. Kecuali Allah ingin memuliakan hamba ini dengan semulia-mulianya. Sabar menjalani semua ujian dunia. Tanpa sabar maka dia tidak akan memiliki iman. Dan yakini bahwa seumur hidup penderitaan di dunia, nanti antum akan lupakan semua penderitaannya hanya dari detik pertama antum bertemu dengan surga. Itu sudah membuat antum lupa. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua yang antum harus terima dari ayat-ayat ini, bahwa banyaknya nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang di dunia bukan berarti bahwa Allah mencintainya. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang di dunia bukan berarti Allah mencintai orang tersebut. Sebagian orang mengira bahwa kalau bisnisnya lancar terus, proyeknya bagus-bagus terus, artinya Allah lagi sayang sama dia. Ya, sebaliknya, ana dulu belum tobat, bisnis lancar-lancar terus. Tapi setelah hijrah, setelah tobat, kok tambah seret bisnisnya. Udah deh, batal hijrah, batal tobat, balik maksiat lagi. Ternyata dekat dengan Allah nggak bikin senang, bikin susah. Orang yang seperti ini banyak, ya, mantan hijrah, karena dia merasakan dia tidak sabar dengan ujian-ujian yang Allah ujikan kepadanya dengan ujian kehidupan dunia ini. Dia mengira bahwa dia seakan-akan bertransaksi dengan Allah. Ya Allah, karena anak taat kepadamu, maka engkau harus melancarkan semua urusanku. Saya beli atau saya jual, kamu beli. Seperti transaksi jual beli. Kalau enggak, ya sudah, saya transaksi sama jin, sama iblis, sama siapa. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Allah menyampaikan adapun manusia, ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepadanya, memuliakannya dan ditambahkan nikmat-nikmat, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakanku, Allah sedang sayang kepada aku, Allah sedang baik kepada aku. Namun sebaliknya ketika disempitkan rizkinya, disusahkan, mengalami ujian-ujian hidup, dia mengatakan bahwa Allah sedang menghinakanku. Allah mengatakan tidak seperti itu. Karena kalau ukuran bahwa yang dikasih di dunia ini artinya lebih disayang ketimbang yang tidak dikasih, antum harus ingat antara Fir'aun dan Musa alaihissalam. Antum harus ingat terus tentang ini. Kalau yang dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih pengaruh, dan yang lain sebagainya, lebih disayang oleh Allah ketimbang yang gak dikasih, mana yang lebih disayang oleh Allah, Fir'aun atau Musa? Fir'aun. Kalau standarnya dari kekuasaan, kekayaan, jabatan, Fir'aun lebih disayang. Maka sering kita harus ingat ini, ikhwah fillah. Jangan sampai kalau kebetulan, ya untungnya kita hidup di zaman ini. Kalau kita kebetulan di zamannya Nabi Musa alaihissalam, bisa-bisa kita jadi followernya Fir'aun. Ya, lebih follow Fir'aun, subscribe-nya ke Fir'aun, bukan ke Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Jelas, ini enggak jelas. Fir'aun jelas kekuasaannya, jelas pengaruhnya, jelas hartanya, jelas segala-galanya. Musa punya apa? Pengikutnya Bani Israel yang terzalimi, tertindas pada saat itu. Bangsa budak yang diintimidasi, enggak punya apapun, pakaiannya cuman begitu saja. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidrajun." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya dunia
padahal dia doyan maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj, supaya dia nambah dosa. Istidraj itu supaya nambah dosanya. Kemudian Nabi SAW membacakan surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan semua peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka, diingatkan dengan ini, diingatkan dengan sakit, diingatkan dengan ujian-ujian yang kecil-kecil supaya dia sadar, tapi dia tidak membuat dia sadar. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu, pintu kenikmatan dan kesenangan dunia jadi gampang buat dia. Hatta idza farihu bima utu, ketika dia senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya, akhadnahum baghtata, kami azab dia dengan tiba-tiba, dengan sekonyong-konyong diazab oleh Allah. Fa idza hum mublisun, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dapat rahmat sedikit pun. Jadi ini pelajaran yang kedua, bahwa pemberian Allah di dunia tidak sama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah bentuk supaya dia nambah dosa. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah ketika Allah menunda untuk mengazab orang kafir di dunia, malah sebaliknya diberi dengan tambahan-tambahan nikmat supaya mereka tidak punya alasan lagi untuk menolak azab Allah nanti jadi akhirat. Ya, supaya enggak punya alasan lagi. Supaya enggak ada lagi pertanyaan, apa salah saya ya Allah? Dia tahu banyak salahnya. Ya. Jadi diberikan tambahan nikmat ini, dikasih peluang supaya nanti ketika masuk neraka ya memang enggak pakai diceburin nyebur sendiri. Sudah tahu bahwa bakal tempatnya di neraka. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa kami menunda azab untuk mereka itu baik untuk mereka. Jangan mereka mengira begitu. Kenapa kok tidak tiba-tiba turun azab kepada mereka? Tidak ada, mereka ditenggelamkan, dihancurkan oleh begitu saja oleh Allah dengan misalnya dengan gempa bumi dan yang semisalnya. Kenapa malah diberi dan diberi? Mereka jangan mengira itu adalah baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami tunda mereka untuk diazab supaya mereka nambah dosa. Supaya dosanya nambah terus. Walahum adzabun muhin. Dan bagi mereka azab yang menghinakan untuk mereka. Allahul musta'an. Ini peringatan ikhwafillah, pelajaran bagi kita bahwa jangan heran sebagian orang yang kalau terus membaca, menonton yang seperti ini dari media mereka, kok nggak diazab-azab ya Benyamin Netanyahu sudah zalim begini, kok nggak ada malaikat turun yang blem gitu misalnya, atau bagaimana kenapa nggak? Jangan heran, innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Di surat At-Taubah ayat 55 Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kamu jangan pernah kagum dengan harta mereka. Jangan pernah kagum dengan anak-anak mereka, dengan pasukan mereka, dengan followernya mereka, dengan jumlah mereka yang banyak. Jangan kagum dengan itu semua. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mengazab mereka dengan harta mereka di dunia. Di dunia diazab dengan hartanya. Karena orang yang mencintai selain Allah, dia akan tersiksa. Dia akan susah payah untuk meraih apa yang mereka ingin punya. Mereka akan susah payah untuk menjaganya. Mereka akan sangat menderita ketika kehilangan apa yang mereka jaga, yang mereka peraih. Kekuasaan misalnya, mereka berupaya mengejar kekuasaan. Maka ketika kekuasaan itu mereka pegang, tidak ada yang lebih mereka takuti melebihi dicabutnya kekuasaan ini dari diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengidentikan kekuasaan itu ketika dicabut seperti naza'. Apa itu naza'?
sakaratul maut. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau mencabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah ingin mengazab mereka di dunia dengan hartanya, dan nanti mereka sudah menderita hidupnya dengan semua kesusahan kepenatan dunia ini. Di akhir hayatnya nyawa mereka dicabut dalam keadaan kafir. Allahul musta'an. Waktunya azan? Ya. Azan dahulu, anda lanjutkan boleh? Silakan azan dahulu. Anda lanjutkan sedikit lagi insyaallah sebelum kita melaksanakan salat Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari penggalan ayat-ayat ini. Ketika kita mentadaburi ayat-ayat ini, kita mendapatkan pelajaran di antaranya bahwa Allah ketika memberi kepada orang-orang kafir kenikmatan-kenikmatan dunia, itu adalah karena begitu hinanya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kekayaan, kekuasaan, kesenangan kepada orang kafir di kehidupan dunia karena dunia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Pada hari ketika orang-orang kafir itu dihadapkan ke api neraka, dihadapkan kepada api neraka, Allah sampaikan kepada mereka, kalian telah menghabis-habiskan semua kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia, di kehidupan kalian ketika kalian hidup di dunia. Wastamta'atum biha, bukankah kalian dulu di dunia sudah senang-senang, sudah happy-happy di dunia? Falyawm, maka hari ini, tujzauna adzabal hun, kalian dibalas dengan azab yang menghinakan karena kalian sombong selama di muka bumi. Artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalian sombong dengan tidak mau menerima kebenaran Allah di muka bumi. Bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun, dan karena kefasikan kalian. Dan ingat ikhwah fillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Bagaimana dengan orang kafir yang berbuat baik? Mereka dapat apa kalau mereka baik dan berbuat baik? Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha." Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang mukmin pun dari setiap kebaikan yang dia lakukan. Dengan segala kebaikannya dibalas dengan kebaikan di dunia, dan diberikan balasan bonus tambahan untuk orang mukmin itu, bonus balasan kebaikan yang lebih baik nanti di akhirat. Adapun orang kafir, dari semua kebaikan yang dia lakukan karena Allah, artinya dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih dan motivasi, hanya untuk kemanusiaan, kebaikan, semua kebaikan itu akan dibalas di dunia dengan Allah memberi makan kepada mereka, memberi fasilitas hidup kepada mereka. Itu adalah balasan untuk semua kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, maka ketika sudah waktunya dia meninggal dunia ke akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Dia sudah tidak lagi memiliki kebaikan sedikit pun yang untuk dibalaskan untuknya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini begitu remeh di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur siang dan didatangi oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar minta izin untuk bertemu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersedia untuk menemuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur siangnya ini,
yang hamparan beliau, tempat pembaringan beliau itu adalah dari anyaman daun kurma, anyaman pelepah kurma. Ketika beliau bangun, beliau tidak pakai atasan karena panas. Beliau tidak pakai atasan sehingga terlihat pinggang dan punggung Nabi membekas anyaman hamparan kerasnya Nabi Muhammad SAW, yang antum gak bakalan sudah tidur di tempat yang seperti itu. Ya, kita di zaman ini spring bednya kurang empuk saja kita bisa ngomel-ngomel. Ya, bahkan antum lihat karpet yang antum duduki saat ini di masjid, walaupun kualitasnya mungkin tidak yang paling baik, tapi lebih empuk daripada, lebih nyaman daripada pembaringannya Nabi kita Muhammad SAW. Melihat pinggang dan punggung Nabi membekas merah dengan anyaman itu, Umar menangis. Ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar fima huma fi. Ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra Persia, dengan segala kekafiran mereka ya Rasulullah, mereka dapat nikmat dunia ya Rasulullah. Wa anta saffatullahi min khalqih. Sedangkan engkau ya Rasulullah kekasih Allah dari makhluknya, kau gak dapat apa-apa ya Rasulullah. Semenderita inikah hidupmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW ketika itu beliau nyandar, duduk sambil nyandar ke tangan ke belakang begitu. Setelah mendengar pertanyaan Umar, beliau langsung duduk, melepaskan sandarannya dan beliau berduduk. Dan kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab, Afi syakkin ya bin Al-Khattab, apakah ada keraguan di dalam hatimu, syak, wahai putra Al-Khattab? Apakah ragu? Ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fid dunya, fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan semua kebaikan mereka di dunia, supaya di akhirat mereka gak dapat apapun lagi. Dan Nabi SAW bertanya, pertanyaan ini ditanyakan kepada Umar bin Khattab dan juga ditanyakan kepada antum, kepada anak, kepada kita semuanya. Amatarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah. Apa kamu tidak ridho wahai Umar, biarkan untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Wahai umat Muhammad, apakah kalian tidak ridho an takuna lahumud dunya walana al-akhirah? Apakah kalian semua tidak ridho biarkan dunia untuk mereka dan kita nanti akan dapat akhirat? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kelima dari ayat-ayat ini adalah mengajarkan kepada kita untuk hidup zuhud di dunia. Hidup zuhud di dunia itu bukan berarti hidup miskin, bukan menjauhi segala fasilitas dunia. Zuhud itu jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati antum. Bukan berarti orang zuhud itu pakainya compang-camping, jalan kemana-mana nggak pakai kendaraan, nggak pakai alas kaki seperti pengembara zaman-zaman dulu, cerita-cerita silat gitu ya. Bukan begitu. Hidup zuhud itu dunia tidak masuk ke dalam hati. Bisa jadi orang fakir, miskin, tapi materialis. Bisa jadi kaya, raya, tapi zuhud. Orang fakir, miskin, tapi setiap melihat orang seperti ngelihat fulusnya sama rekeningnya. Wah, ini tajir melintir nih orang nih. Harus nempel-nempel sama dia supaya rezekinya nular. Ya, supaya ngerembes rezekinya ke kita. Sehingga deket-deket ngelihat orang, ngelihat seperti ngelihat rekeningnya. Oh ini duit ini. Oh itu miskin, jangan ditemenin. Ini yang kaya yang kita cari teman. Miskin tapi materialis. Ada begitu? Banyak. Yang kedua kaya tapi zuhud. Cukup seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, dan banyak para sahabat radhiyallahu anhum, kaya raya tapi zuhud. Zuhud. Dunia tidak masuk sedikit pun di dalam hatinya, itu zuhud. Allah ingatkan dalam surah Taha ayat 131, "Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah kamu terus matamu melihat kepada orang-orang yang kami senangkan hidupnya di dunia.
dengan segala beragam jenis kesenangan kehidupan dunia agar kami menguji mereka dengan semua kesenangan itu. Sedangkan rizki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal abadi. Di surat Thaha ayat 131 ini Allah mengingatkan bahwa kita dilarang untuk terus memfollow dan mengikuti gaya hidupnya orang yang senang-senang dan flexingan terus. Ya, sebentar dia jalan-jalan, sebentar punya kendaraan, sebentar naik pesawat pribadi, sebentar dilarang kita ngelihat orang yang model begini. Karena ini apa yang dilihat mata mengeruhkan hati. Antum kalau melihatnya begitu, oh ganti gadget lagi nih orang. Berapa gadget ente? 25 juta. Ya Allah, ini 200 ribu. Ya, ini 200 ribu. Gimana supaya dapat? Terus gak pernah syukur. Gak melihat kepada orang yang gak punya gadget. Ngelihat orang ganti mobil, ngelihat ini, ngelihat itu, nambah istri. Terus hasad terus. Iya. Terus perasaan hatinya keruh karena melihat orang yang ditambah dengan nikmat-nikmat dunia. Allah melarang kita untuk melihat orang seperti itu, tapi melihat untuk dunia, melihat kepada yang di bawah, supaya timbul hati syukur kita. Allah Subhanahu wa taala selalu juga ingatkan di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sangat beruntung orang yang terus mensucikan hatinya. Orang yang mensucikan hatinya dengan iman itu beruntung. Yang mensucikan hatinya dengan iman, dengan Quran, dengan mendekatkan diri, itu orang beruntung. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya dan dia menjalankan salat. Antum ikhwah fillah, selama mengingat Allah, selama menjalankan salat, menjaga salat 5 waktu ini, terlebih lagi dengan berjamaah, ini orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Namun Allah ingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun sayangnya kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan sampai ikhwah fillah, ketika kita mau tidur yang dipikirin dunia. Bangun tidur, pertama kali yang dipikirin dunia. Semua motivasinya dunia. Berdebarnya hati takutnya dunia. Meriangnya karena dunia. Sakit, tensinya naik. Apa ada yang tensinya naik karena kepikiran azab kubur misalnya? Ya. Gula darahnya naik karena apa? Kepikiran darah apa? Ya, anak kepikiran bagaimana menjawab pertanyaan munkar nakir. Bagaimana nanti anak kalau dihisab? Nggak ada. Yang menyebabkan dia sakit-sakitan sampai sakit beneran, bahkan mati, dunia. Dia mati-matian memikirkan sesuatu yang tidak dibawa mati. Bodoh, orang bodoh. Zuhud ini membuat antum sehat. Hanya orang bodoh yang memikirkan sesuatu yang sudah dijamin. Bodoh namanya. Rizki itu sudah dijamin. Ada yang gak percaya dengan rizki sudah dijamin? Semua tahu, tapi nggak yakin. Tambah tua, tambah nggak yakin. Harusnya seperti anak-anak kita. Di antara yang dikatakan oleh Imam Suyuti, ada beberapa sifat anak-anak kecil yang kalau ada pada orang-orang tua, maka akan membuat orang-orang tua itu menjadi para waliullah. Di antaranya dia menyebutkan bahwa anak-anak itu tidak pernah mikirkan rizkinya dari mana. Tidak pernah memikirkan rizkinya gimana. Kalau sakit mereka nggak pernah mengeluhkan Tuhannya. Ya. Kalau mereka takut mereka nangis. Mereka suka kumpul, kalau makan mereka ngumpul, makannya bareng-bareng. Kalau mereka berkelahi, mereka cepat damai. Orang tuanya lagi musuhan tahunan, anaknya udah akur, udah main bareng lagi. Kenyataannya begitu. Ini sifatnya anak kecil. Kalau ada pada orang-orang tua, akan membuat orang-orang itu menjadi aulia Allah, para wali-wali Allah. Terakhir yang ikhwatal iman, pelajaran dari ayat-ayat ini adalah dunia itu begitu hinanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai kata dunia itu nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk,
Allah tidak akan kasih jatah kepada orang kafir satu teguk air sekalipun. Gak bakal dikasih oleh Allah. Kalau nilainya dunia sama seperti satu sayap nyamuk. Artinya dunia di mata Allah lebih hina daripada sayap nyamuk. Lebih hina dari itu. Kalau nilainya masih segitu, Allah gak bakal kasih. Allah gak bakal kasih kepada orang kafir satu teguk air pun gak bakalan dikasih oleh Allah. Tapi karena begitu dunianya, dunia itu sendiri apa artinya dunia? Dunia itu artinya rendah. Artinya dunia itu rendah. Memang langit dunia, langit yang paling bawah. Dunia yang paling bawah, yang paling rendah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh perumpamaan yang perlu kita perhatikan. Dalam Sahih Muslim, ketika di pasar bersama sebagian sahabatnya, ada bangkai anak kambing yang cacat, anak kambing yang terlahir tanpa kuping. Ya, anak kambing cacat, bangkai. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sebagian sahabatnya ini, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Ada yang mau membeli ini dengan 1 dirham? 1 dirham perak? Ya Rasulullah, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Apa pentingnya kita beli dengan 1 dirham ya Rasulullah? Mau kita apain bangkai ini? Mau kita apakan bangkai ini? Atuhibbuna annahu lakum? Sudah deh, jangan bayar 1 dirham, kata Nabi. Hadiah. Ente bawa pulang nih bangkai. Mau enggak dihadiahin bangkai? Wallahi, law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak, fa kaifa wa huwa mayyit. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, kambing ini hidup, cacat dia, nggak ada kupingnya, apalagi bangkai. Ngapain? Mengapa kita harus bawa pulang? Faqal, Nabi SAW bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini di mata Allah lebih hina ketimbang bangkai ini di mata kalian. Bangkai ini kalian anggap hina, nggak ada nilainya. Siapa antum misalnya melihat bangkai ayam, misalnya mau antum bawa pulang, mau dimasak, nggak bakalan. Bangkai. Di mata kita bangkai begitu hinanya, kita tidak akan mengambil dan memungutnya. Dunia di mata Allah lebih hina dari itu. Maka di antara perkataan para a'immatus, para ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan ad-dunya jifatun wa talibuha kilab. Dunia itu bangkai, dan yang orang yang mengejar-ngejar dunia adalah para anjing-anjing saja yang doyan mengejar bangkai. Ana tutup dengan nasihat Abul Atahiyah ketika menyifati tentang dunia. Beliau mengatakan, idza abqatid dunya 'ala al-mar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bidha'iri. Idza kunta bid-dunya basiran fa innama balaghuka minha mithlu zadil musafiri. Wa inna imra'an yabta'u dunya bidinihi lamunqalibun minha bisafqati khasiri. Alam taraha turqihi hatta idza sama farad halqahu minha bimudjati jaziri. Wa la ta'dilu ad-dunya janaha ba'udatin ladallahi aw mi'syara zaghbati ta'iri. Kata beliau, andai kata ketika seseorang menjalani hidupnya di dunia ini dan itu membuat dia tetap istiqamah di atas agamanya, maka apapun yang terlewat dari dirinya dari kehidupan dunia tidak ada masalah bagi dia. Dia diuji dengan apapun selama tetap di atas iman dan takwa, maka itu tidak akan pengaruh bagi dia. Ketika kamu melihat dengan benar hakikat dunia, sesungguhnya bekal yang dibutuhkan di dunia hanyalah seperti bekal seorang musafir. Andai kata seseorang menjual agamanya dengan dunia, maka dia akan kembali dalam keadaan merugi dan menyesal. Apa kamu tidak perhatikan dunia itu mengangkat setinggi-tingginya orang yang memuja-mujanya, namun kemudian dia membanting orang itu dengan sangat jauh terhempas ke bumi, dan itu pun disambut dengan pisau para tukang jagal. Sungguh dunia itu di sisi Allah tidak setara dengan 1 sayap nyamuk, dan tidak pula 1 bulu kecil dari seekor burung. Allahu Akbar. Ikhwafillah, pelajaran yang ditanamkan di dalam hati kita, dan itu juga di antara obat dari segala kelemahan kita yang saat ini kita alami. Kata Nabi SAW, kelemahanmu
Karena kalian cinta dunia dan takut mati. Takut mati itu akibat cinta dunia. Kalau antum hidup zuhud di dunia ini, hidup di dalam hati tidak ada dunia. Boleh dunia itu di tangan, boleh dunia itu kita injek, kita naikin, boleh, silahkan. Tapi jangan sampai masuk ke hati kita. Wala wal baraknya karena dunia, cinta bencinya karena dunia, ya pro kontranya karena dunia. Lah, dunia itu sesuatu yang hina. Lupakan ini. Maka antum menjadi orang yang sangat beruntung. Bagaimana Abu Yahya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu ketika hendak hijrah, beliau dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian beliau mempersiapkan semua busur panahnya, dan beliau mengatakan, kalian tahu aku akan paling jago memanah di antara kalian. Kalian tidak akan mendekatiku kecuali semua anak panah ini akan habis menancap seluruh tubuh kalian. Dan itu pun masih ada pedangku untuk saya hadapi kalian semua dengan ini. Maka kemudian orang-orang kafir Mekah ini mengatakan, ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, kamu ketika masuk ke kota Mekah, kamu saluk, kamu miskin, kere. Kemudian kamu menumpulkan hartamu dengan cukup, dengan kekayaanmu yang banyak. Setelah kamu kaya, kamu bawa hartamu ke Madinah, kami tidak terima. Maka kata Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, apakah karena itu saja kalian menghadangku? Kalau saya hadiahkan semua dunia saya, kalian lepaskan aku? Iya, kami akan lepaskan kau. Maka kata Suhaib Ar-Rumi, hartaku saya titipkan si fulan, saya simpan di sini, saya simpan. Ambil semua hartaku, biarkan saya hijrah ke Rasulullah SAW. Maka dia pergi. Suhaib tidak menceritakan ke siapapun, tapi malaikat Jibril alaihissalam menunjukkan semua peristiwa ini secara langsung live kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia ada yang membeli nyawanya, membeli jiwanya untuk mengharapkan ridha Allah, dan Allah Maha sayang terhadap hambanya. Maka ketika Suhaib datang menemui Nabi memasuki kota Madinah, Nabi SAW menyambutnya dengan tersenyum. Dengan tersenyum menyambut Suhaib dan mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdaganganmu sangat untung wahai Abu Yahya. Kamu beruntung wahai Abu Yahya. Dia enggak cerita. Tapi Allah As-Sami'ul Basir. Ketika antum meninggalkan dunia, ketika antum memaafkan orang yang menzalimi antum, ketika kita mengikhlaskan orang yang sedang mungkin kesusahan berhutang, ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, saudara, sahabat, dengan harta yang bisa kita berikan kepada mereka, ingat Rabihal bai', bahwa kita sedang beruntung dengan semua kebaikan itu. Jangan jadikan dunia sebagai al-wala wal bara', cinta dan benci kita membuat kita menjadi orang bakhil. Zuhudlah kita dengan dunia dan jadikan itu alat untuk mengejar akhirat. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bishawab. Ana mohon maaf sebelumnya kalau kesempatan ini mungkin tidak ada soal jawab karena cukup panjang kajiannya. Kasihan jika di antara antum ada kegiatan sesudah ini. Namun insyaallah apa yang disampaikan bisa memberikan pesan kepada ana pribadi, kepada antum semuanya, ikhwah fillah, bahwa di antara masalah kita adalah kita ini sangat materialis. Walaupun kita tidak punya harta, walaupun kita termasuk umat yang paling miskin, ya, tapi materialis ini masuk di dalam banyak hati kaum muslimin. Mereka tergila-gila, kita tergila-gila dengan dunia. Hanya dengan mengobati penyakit yang ada di hati kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan umat seperti kejayaan di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadha. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.